Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita menjawab pertanyaan dari viewer kita. Ibu Iin Fitriani menanyakan, Dok, kalau USG transvaginal saat haid hari kedua berbahaya tidak, Dok ya? Sahabat sekalian, mungkin pertanyaan ini selain menjawab pertanyaan akan saya jelaskan mungkin dalam beberapa sesi video ke depan terkait dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi. Sahabat sekalian, ultrasonografi adalah suatu pemeriksaan yang saat ini banyak sekali manfaatnya. Dan ultrasonografi mempunyai beberapa manfaat yang tidak bisa dicapai oleh pemeriksaan lain. Pertama misalnya, ultrasonografi itu tidak invasif. Artinya pemeriksaannya sederhana, tidak memerlukan tindakan sebelumnya, persiapan sebelum yang lebih mendalam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ultrasonografi itu pemeriksaan yang tanda kutip relatif murah. Beda dengan pemeriksaan misalnya CT scan, kemudian pemeriksaan MRI dan sebagainya. Kemudian yang lainnya adalah bahwa ultrasonografi tidak memerlukan persiapan khusus. Paling-paling kalau untuk pemeriksaan tertentu, kandung kencing diusahakan untuk terisi. Karena kalau kandung kencing terisi, maka bisa memeriksa organ di dalam rongga abdomen atau rongga perut lebih jelas. Nanti saya jelaskan kenapa alasannya demikian. Namun demikian, di sisi lain ada beberapa sifat pemeriksaan ultrasonografi. Yang pertama yang penting adalah operator dependent. Artinya apa? Sangat tergantung siapa yang mengoperasikan, siapa yang melakukan pemeriksaan. Karena beda dengan pemeriksaan sinar ronsen misalnya, orangnya suruh diam, difoto trek, hasilnya akan sama. Nah, tergantung yang membaca nanti, menginterpretasikan. Tapi kalau ultrasonografi, nanti saya tunjukkan bahwa seorang dokter atau sonografer harus menggerakkan probe, alat yang diaplikasikan di dalam, misalnya di perutnya pasien. Nah, itu sedikit saja berbeda angle-nya, maka berbeda hasilnya. Sehingga disebut sebagai operator dependent. Sehingga sonografer yang pemahamannya mendalam, yang luas atau banyak experience-nya, maka kemungkinan besar dia menjadi lebih teliti. Yang lainnya adalah ultrasonografi mempunyai karakter very practical. Artinya apa? Semakin banyak seseorang mengaplikasikan, melakukan pemeriksaan, maka kemungkinan besar dia menjadi lebih teliti. Jadi memang perlu latihan berulang dengan banyak kasus untuk bisa melakukan sonografi dengan baik. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan. Tadi tanyaannya adalah USG transvaginal. Saya jelaskan dulu beberapa metode atau teknik scanning, teknik pemeriksaan berdasarkan jenis-jenis pemeriksaannya. Pemeriksaan yang pertama adalah USG transabdominal. Yang kedua adalah transvaginal. Yang ketiga adalah transrektal dan beberapa USG yang langsung. Misalnya USG di kepala, USG di rongga lutut atau di sendi lutut dan sebagainya. Kita bahas dulu yang USG transabdominal. USG transabdominal
tentunya tujuannya adalah melihat dari organ-organ di dalam. Apakah organ itu normal, apakah ada tumornya, apakah ada kelainan bawaan dan sebagainya. Mungkin saya kasih contoh di bidang saya aja. Misalnya untuk melihat apakah rahimnya normal, apakah rahimnya ada kelainan bawaan, misalnya rahimnya yang didelvis atau bercabang dua, atau misalnya ada miomnya, ada kistenya dan sebagainya. Kemudian USG transabdominal caranya adalah menggunakan probe, memang yang dikhususkan untuk transabdominal. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, USG transabdominal ini sering sonografernya atau dokternya menyarankan untuk kandung kencingnya terisi. Jadi minum air yang banyak, jangan dipipiskan dulu. Karena dengan terisinya kandung kencing sebagai media atau disebut acoustic window untuk melihat organ di belakangnya. Nanti saya tunjukkan grafisnya biar pendengar sekalian bisa memahami apa yang disebut acoustic window. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai USG transabdominal. Biasanya USG transabdominal untuk memeriksa secara garis besar. Tapi apabila diperlukan lebih detailnya, misalnya pada kasus-kasus ginekologi, maka dilakukan USG transvaginal. Jadi sekarang kita membahas mengenai USG transvaginal. USG transvaginal menggunakan probe atau alat yang dimasukkan ke vagina yang dirancang memang khusus. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Nah, kapan dilakukan USG transvaginal adalah apabila kita memerlukan detail, deskripsi yang lebih detail, mencari parameter yang lebih mendetail dari USG transabdominal. Misalnya begini nih, ada seorang wanita baru menikah nih, kemudian sudah telat 4 minggu, 1 bulan, tes kehamilannya positif. Tapi di USG transabdominal kok belum kelihatan kantongnya, kantong buah kehamilannya. Maka disarankan menggunakan USG transvaginal. Atau seperti begini, pasien datang dengan nyeri perut, sudah menikah 5 tahun, kok tidak hamil-hamil. Di USG transabdominal, oh ternyata ada miom atau ada adenomyosis. Nah, karena belum besar, kita sulit mengukur besarnya dari miom atau adenomyosis, dan sulit menentukan di mana, apakah di badan rahim atau di puncak rahim dan sebagainya. Nah, itu detailnya bisa dilakukan dengan transvaginal. Atau mungkin yang lebih khusus lagi, ada orang promil atau program hamil untuk melihat apakah folikel, apakah di indung telurnya sudah ada calon telur wanita atau folikel yang sudah matur. Itu baru bisa dilihat dengan detail menggunakan USG transvaginal. Oh iya, diameternya sudah 1,8 cm nih, 18 mili. Beberapa hari kemudian akan ovulasi, akan pecah sel telurnya, memasuki masa subur. Itu pemeriksaannya adalah dengan USG transvaginal. Nah, sehingga memang beberapa kasus USG transvaginal diperlukan karena mempunyai akurasi yang lebih baik. Kemudian ada lagi USG transrektal. Maaf, kalau USG transrektal ini juga ada probe khusus, alat khusus yang dimasukkan lewat anus atau dubur. Kenapa diperlukan? Karena misalnya begini, ada massa, ada tumor yang tidak cukup besar di rongga panggul, misalnya dari ususnya atau dari indung telurnya, tapi masih nona, kan tidak bisa dimasukkan lewat vagina. Atau di depannya ada penyakit, misalnya ada tumor yang menonjol atau ada kanker serviks di mulut, di vaginanya, di mulut rahimnya, maka kita menggunakan USG transrektal. Atau USG transrektal juga digunakan pada
keperluan khusus. Misalnya pada sejawat dokter kandungan yang mendalami uroginekologi, melihat apakah sphincter ani, misalnya ada beberapa orang yang sphincter ani itu kayak otot yang memang pekerjaannya menutup membuka sehingga pup itu tidak keluar. Nah, itu apakah ada defect dan sebagainya, juga menggunakan USG transrektal. Sehingga masing-masing metode pemeriksaan dilakukan untuk tujuan yang berbeda-beda. Sahabat sekalian, sekarang baru menginjak pertanyaan yang kedua setelah saya jelaskan pertanyaan yang utama. Apakah USG transvaginal berbahaya dilakukan pada saat haid? Jawabannya tidak. Jadi tidak berbahaya. Ketika kita melakukan USG transvaginal, kita setelah mengaplikasikan jelly di perutnya, kita pasang kondom, kemudian diberikan jelly lagi, sehingga relatif aman karena jelly maupun kondomnya ini juga steril. Yang kedua, yang paling mengganggu adalah apabila pada saat haid itu di mulut rahimnya masih ada darah yang menempel. Kenapa mengganggu? Karena bisa mengganggu kualitas gambar sonografinya. Karena begini sahabat, ketika kita melakukan sonografi, itu probe itu betul-betul harus nempel dengan dinding perut atau dengan mulut rahim atau vagina. Karena ketika dia agak merenggang, jelinya tidak bisa bekerja dengan baik, dan ada udara di antara organ yang diperiksa dengan probe-nya, maka akan timbul warna hitam sehingga tidak akurat. Sehingga jawabnya apakah berbahaya melakukan USG transvaginal pada saat haid? Tidak, tapi memang perlu perhatian khusus karena kalau misalnya masih ada sisa darah di dalam, ada menghalangi kontak antara mulut rahim atau bagian-bagian dari vagina terhadap probe-nya, maka hanya mengurangi kualitas gambar. Jadi demikian, semoga penjelasan ini memberikan manfaat dan memberikan tambahan pengetahuan yang baik. Demikian sahabat, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.